Dan dia juga memiliki ketertarikan pada konten kekerasan serta hal-hal yang ekstrim. Polisi menetapkan satu tersangka dalam insiden ledakan di SMA Negeri 72 Jakarta. Tersangka merupakan anak di bawah umur dan disebut sebagai anak berkonflik dengan hukum atau ABH. Saat ini, terduga pelaku yang menjadi korban masih dirawat di Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta. Polisi menyebut terduga pelaku merupakan siswa aktif dan tidak terhubung dengan jaringan teroris manapun. ABH yang terlibat dalam kasus ledakan ini dikenal sebagai pribadi yang tertutup, jarang bergaul, dan dia juga memiliki ketertarikan pada konten kekerasan serta hal-hal yang ekstrim. Selain itu, kami juga bersama Densus 88 Anti Teror telah menganalisis rekaman CCTV. Dalam kasus ini, polisi telah memeriksa 16 orang saksi dan sejumlah barang bukti. Polisi juga telah menggeledah rumah pelaku. Menurut polisi, dari hasil uji laboratorium, jenis bahan peledak yang digunakan terduga pelaku memiliki daya ledak rendah. Di rumah anak yang berkonflik dengan hukum, di sana kita juga mendapatkan bahan-bahan peledak yang memiliki kekuatan ledak yang rendah atau low explosive. Bahan yang ada di TKP 1 itu ada kesesuaian dengan bahan-bahan yang ada di rumah anak yang berkonflik dengan hukum. Dan Satprimo Polda Metro Jaya, Kombes Henik Marianto menjelaskan terduga pelaku membawa total 7 bom. 2 bom diantaranya meledak di masjid saat salat Jumat, sedangkan di bak sampah ada 4 bom, 2 diantaranya meledak. Pelaku juga menaruh bom di taman baca dan berhasil dijinakan petugas. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Aksi saling dorong terjadi antara puluhan pedagang pasar dengan petugas Pol PP area Bomero City, Kelurahan Solok Pandan, Kecamatan Cianjur, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, Selasa pagi. Aksi ini dipicu lantaran puluhan pedagang tetap bertahan berjualan di lokasi, meskipun sudah diperingatkan tentang larangan oleh pemerintah. Sebelumnya pemerintah Kabupaten Cianjur sudah melayangkan surat peringatan pertama hingga surat peringatan ketiga. Dan akhirnya petugas menindak tegas para pedagang pasar yang masih membandel. Penertiban akhirnya berhasil dilakukan dengan kondusif. Kemudian juga hari ini puncaknya membereskan sisa-sisa dari para pedagang yang tetap kekeh ingin bertahan di sini. Ya sekemampuan kita tertibkan dan alhamdulillah kita barusan kontrol semua dari atas bawah steril, tidak ada pedagang. Mudah-mudahan ini terus berkesinambungan, doanya. Sementara, untuk menjaga tidak kembalinya para pedagang ke lokasi tersebut, petugas akan terus melakukan patroli di sekitar lokasi. Dari Cianjur, Jawa Barat, Muhammad Andi Ihsan, iNews melaporkan. Selamat malam pemirsa, menemani istirahat Anda, tim redaksi kami telah menyiapkan beragam informasi menarik. Inilah Buletin iNews Malam selengkapnya. Wah, naik trotoar. Bertepatan jam 5 subuh. Sebuah mobil sport pabrikan Amerika Serikat alami kecelakaan tunggal di Jalan Sudirman, Pekanbaru, Riau, Selasa dini hari. Mobil ini naik ke pembatas jalan kemudian menabrak pohon besar. Akibat kecelakaan, pengemudi terluka di leher dan dada, kemudian dievakuasi ke rumah sakit terdekat. Sedangkan kendaraan korban dievakuasi ke kantor polisi. Sementara itu, di Kabupaten Tangerang, Banten, sebuah mobil sedan terbalik di Jalan Pagedangan dan menutup badan jalan. Mobil pabrikan Jerman ini alami kecelakaan di tikungan, diduga karena ugal-ugalan dan sang sopir tak bisa kendalikan kendaraannya.
Mobil jenis sedan ini kemudian dievakuasi, sementara korban terluka dan dibawa ke rumah sakit terdekat. Dari Pekanbaru, Riau, dan Kabupaten Tangerang, Banten, Tim Liputan iNews melaporkan. Solar. Diduga mengalami remblong di jalan menurun, sebuah truk bermuatan solar menabrak deretan warung di pasar Desa Kalijambe, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah. Akibat kejadian ini, 1 orang meninggal dunia dan 2 orang lainnya luka ringan, sementara seluruh korban langsung dibawa ke RSUD Jitrowardoyo, Purworejo. Peristiwa terjadi di jalur utama Purworejo, Magelang yang ramai dilalui kendaraan. Truk dalam posisi terguling di tengah jalan dan beberapa warung tampak porak-poranda akibat benturan keras. Kemacetan panjang terjadi saat proses evakuasi truk. Ini kejadiannya kayaknya ada karambol, jadi ada 3 mobil, 1 mobil ini, 1 mobil carry ini, carry-nya remuk ini loh, carry-nya ini, carry-nya remuk. Tapi yang bikin agak lama karena di mobil ini ada 3 mobil yang tercepit di kabin, makanya kita usahakan supaya penumpangnya keluar dulu, baru kita evakuasi. Tim gabungan dari Damkar Kabupaten Purworejo, BPBD, Polres Purworejo, dan relawan segera melakukan evakuasi truk. Sebuah mobil pemadam bersiaga di lokasi untuk mengantisipasi kebakaran karena tumpahan bahan bakar solar. Dari Purworejo, Jawa Tengah, Johartoyo, iNews melaporkan. Kalijambe banjir solar. Banjir solar. Monggo ingkang badhe ngresake solar mili. Sementara itu, di tengah evakuasi truk tangki yang terguling di Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah, sejumlah warga justru berbondong-bondong berebut solar. Dengan membawa wadah seperti ember dan jerigen, sejumlah warga mengumpulkan solar yang tumpah di tepi jalan. Padahal solar yang tumpah telah bercampur dengan tanah dan air. Sebelumnya truk tangki yang terguling membuat sebagian muatan solar bocor ke badan jalan serta mengalir ke selokan. Di Jalan Magelang, Purworejo Magelang KM 18. Mobil tangki muatan solar. Aparat kepolisian dan petugas yang ada di lokasi sempat menghimbau warga untuk menjauh lantaran dikhawatirkan terjadi percikan api yang dapat memicu kebakaran.